Allah yang benar itu adalah Allah yang tidak bisu. Allah yang benar adalah Allah yang tidak bisu. Saudara, saya Uncle Mandil kali ini membagikan di channel video kali ini tentang apa sih makna atau maksud dari Allah yang benar itu adalah Allah yang tidak bisu. Nah, saya tidak menyinggung siapapun, termasuk manusia yang ada di bawah matahari ini. Tetapi ini adalah satu pertanyaan yang pernah muncul dari pikiran saya ketika saya masih remaja, dan berjalannya waktu Uncle Mandil belajar terus akan firman Tuhan dari orang-orang yang berkompeten. Artinya orang-orang yang berkompeten adalah orang-orang yang percaya imannya bersumber pada Yesus Kristus, yang menunjukkan perubahan hidupnya ke arah Kristus. Orang-orang yang tetap setia walaupun dalam situasi seperti apa. Jadi saya belajar, kemudian saya sekolah Alkitab, setelah itu saya sekolah mengambil kesarjanaan. Saya terus tetap belajar. Dan saya memahami bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang tidak bisu. Allah yang tidak bisu. Apa maksudnya? Apa maknanya? Allah yang benar adalah Allah yang tidak bisu. Nah, saudara, bila dikatakan Allah yang benar itu adalah Allah yang tidak bisu, itu berarti ada Allah yang bisu. Itu berarti ada Allah yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang ada dalam pikiran Allah itu sendiri. Jadi ada Allah yang tidak benar, saudara. Karena Allah itu adalah Allah yang tidak bisa berbicara. Nah, tetapi Uncle Mandil memiliki Allah yang benar, yaitu Allah yang tidak bisu. Nah, hari ini Uncle mau menjelaskan tentang pemahaman Uncle mengenai Allah yang benar itu adalah Allah yang tidak bisu. Sekarang kita akan buka di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi Allah yang benar itu adalah Allah yang tidak bisu. Makna artinya adalah Allah yang di dalam diri Allah itu dia memiliki firman-Nya atau firman Allah. Jadi Allah memiliki firman-Nya atau firman Allah itu sendiri. Jadi saudara, ungkapan dari Allah yang benar itu adalah Allah yang tidak bisu. Itu berarti Allah yang di dalam diri Allah itu memiliki firman-Nya, firman Allah itu sendiri. Haleluya. Jadi ini saudara, karena Allah itu memiliki firman-Nya atau firman Allah itu sendiri, maka Allah yang benar itu adalah Allah yang berbicara, Allah yang memiliki firman-Nya. Oleh firman-Nya Allah itu mengungkapkan. Allah yang benar itu adalah Allah yang mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran Allah, apa yang ada dalam ide Allah itu. Haleluya. Jadi Allah berkata-kata, Allah berfirman. Dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Dengan firman Allah segala sesuatu telah dijadikan, diciptakan.
Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, bahwa oleh firman Allah itu, oleh dia itu adalah firman itu, ya, telah menjadikan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu tidak ada kalau bukan oleh firman Allah itu, firman Tuhan itu, firman itu. Jadi Allah yang benar itu adalah Allah yang tidak bisu, atau Allah yang benar itu adalah Allah yang benar itu adalah Allah yang di dalam diri Allah ada firman-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63. Ya, bahwa perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh, perkataan. Jadi perkataan Allah itu hidup, yang membuktikan Allah itu tidak bisu. Karena Allah itu berkata-kata, berfirman, dan menciptakan segala satunya dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Jadi Uncle memiliki Allah yang benar, karena Allah itu berfirman, berkata-kata, menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi inilah yang menjadi satu pembagian buat Uncle kepada saudara, supaya dimanapun saudara berada, teruslah engkau belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu telah dinyatakan. Allah telah menyatakan firman-Nya yang telah diilhaminya melalui para penulis, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi firman Tuhan, biarlah engkau belajar setiap saat, sebab firman-Nya itu hidup, roh dan hidup, menghidupkan. Haleluya. Jadi kalau saudara memiliki Allah yang hidup, itu berarti saudara belajar terus untuk mengetahui, memahami, belajar akan firman Allah itu, Alkitab yang telah kita pegang mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.